Kata sebagian mereka, kunna nu'allimul maghazi kama nu'allimul Quran. Kami menceritakan kepada anak-anak kami tentang kejadian-kejadian pada masa Nabi sebagaimana kami mengajarkan mereka Al-Quran. Berarti apa? Pengajian-pengajian seperti ini sama gitu. Ada pada zaman sahabat, kok ini bikin pengajian siang, kok ini bikin ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الحاضرين الأعزاء، mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Perjalanan ke sini cukup jauh dari Garut, alhamdulillah. Allah berikan kemudahan. Selalunya saya di waktu asar sudah sampai, tapi hari ini memang hujan begitu besar. Bahkan dari perjalanan dari Garut menuju Bandung saja lebih dari 2 jam. Yang selalunya kita tempuh 45 menit menjadi 2 jam. Jadi saya memohon maaf, dan juga ini adalah keinginan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang katakan bahwa sesungguhnya air yang Allah turunkan dari langit adalah penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampaknya seperti ada yang menghadang-hadangi untuk kita bisa datang, tapi Allah berkata lain. Allah berkehendak bahwa sesungguhnya majlis harus tetap ada, kita harus tetap menjadi penuntut ilmu, dan insya Allah kita tetap menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang gemar berada di masjid, semakin lama dia di masjid, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia i'tikaf atau dia tidak i'tikaf, apalagi i'tikaf. Tanpa ada i'tikaf dia dapat pahala besar di sisi Allah, apalagi ada i'tikaf. Makanya kita beruntung bersyukur kalau Allah pilih kita. Tanda Allah sayang, Allah cinta sama kita. Kalau Allah nggak cinta sama kita, pasti Allah bikin kita nggak betah. Ya, mukmin di masjid itu, kata Nabi Muhammad SAW, seperti ya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diletakkan di masjid itu seperti burung yang diletakkan di zangkar. Bingung, pengennya keluar pengennya keluar. Tapi orang mukmin tidak. Orang mukmin mantap, menetap, tenang hatinya, apalagi ada AC ya. Enak banget sejuk, masya Allah, alhamdulillah. Kita sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Allah yang ciptakan kita, Allah yang berkehendak, dan alhamdulillah Allah pilih kita dari banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menta'mir masjid, untuk mendengar kajian, untuk mendengar ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup lama saya tidak hadir di kajian-kajian lagi, dan setelah Ramadan alhamdulillah sudah lama belum berjumpa dengan sahabat-sahabat lagi secara offline. Mudah-mudahan ini awal yang baik, dan insyaallah mulai besok, mulai seterusnya insyaallah saya akan terus hadir kembali
membantu saling mengingatkan satu sama lain akan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Doakan supaya senantiasa sehat walafiat. Nah, karena itu penting. Kita merasa kita sakit, kepala pusing, akhirnya nggak bisa ngomong, fokus hilang, ilmu nggak bisa dimanfaatkan. Dia mengatakan apa? Oh, mungkin saya ilmunya banyak, mungkin saya hartanya banyak, urusan kesehatan itu urusan nomor. Harta banyak, tapi kalau sakit-sakitan itu apa? Ya, makanya saya sering bilang manusia itu membingungkan. Manusia itu membingungkan. Mereka rela sakit demi mendapatkan harta. Ketika sudah memiliki harta, mereka rela kehilangan harta demi sehat. Manusia begitu, kehidupan manusia begitu. Mau sakit, mau ada badai, mau ada apa terserah. Yang penting saya nyari uang. Udah ada uang banyak, dia sakit, dia rela semua hartanya dia keluarkan. Yang penting dia sembuh. Itu manusia membingungkan. Oleh karena itu sebagian mengatakan saya yang namanya penyakit sudah makanan biarin sakit, yang penting saya terus beribadah, berzikir. Gak bisa. Orang sehat bisa sholat sampai 10 atau 20 rakaat. Kalau sakit coba, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya sehat itu mahal. Kata sebagian hukama, mereka mengatakan bahwa sehat itu adalah mahkota yang tidak diketahui harganya kecuali ketika sudah tidak berada bersama kita lagi. Mahal sekali. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Sallallahu al-afiyah." Mintalah kepada Allah supaya diberikan afiat. Afiatan fil abdan, afiatan fil arzaq. Afiat itu bukan hanya sekedar badan saja, jasad saja, tidak. Tapi afiat di pikiran, afiat di harta, afiat semua. Kata Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah. Sallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah nikmat afiat. Fa innahu ma utiya ahadun afdala min al-afiyati illa at-tawfiq. Karena sesungguhnya tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat daripada afiat kecuali taufik. Kecuali nikmat taufik. Jadi nikmat afiat dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala selain nikmat taufik. Apa itu nikmat taufik? Nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Itu namanya taufik. Ya, kalau kita sering dengar nama taufik apa sih? Ya, apa sih arti taufik? Nama orang, Haji Taufik, atau Masjid At-Taufik. Apa arti taufik? Taufik adalah kemampuan bagi seorang hamba untuk bisa beribadah. Kemampuan bagi seorang hamba untuk bisa beribadah. Itu namanya taufik. Allah berikan kemampuan. Contohnya apa? Kita duduk di masjid sekarang, dapat taufik atau belum? Sudah dapat. Kenapa? Karena sudah ada duduknya. Berarti sudah terbukti kita dapat taufik. Sudah ada sesuatu yang kita rasakan. Nah, itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Khalqu qudrati ta'atil 'abd. Allah ciptakan kemampuan bagi seorang hamba untuk keluar dari rumahnya, datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian belajar. Itu namanya apa? Taufik. Sudah dilakukan, berarti sudah dapat taufik. Sudah dilakukan berarti dapat taufik. Karena berapa banyak orang yang dia mampu tapi Allah tak bikin mampu. Orang mampu, kakinya ada, tangannya ada, kendaraannya ada, bisa berjalan, ada yang menemani, cuaca baik, bisa. Tapi Allah nggak pengen. Padahal bisa. Nah, ini namanya orang yang tidak dapat taufik. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya orang yang makhluk atau khidlan, orang yang jauh daripada kata taufik. Ya, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari taufik. Itu namanya orang yang khidlan, ashabul khidlan. Kalau ashab al-muwaffaq wa billahi taufiq wallahu muwaffiq, ya biasanya begitu ya. Itu adalah apa? Kemampuan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Jadi kita sekarang sudah dapat taufik atau belum? Sudah. Berarti nikmat termahal di kata Rasulullah SAW bukan nikmat taufik. Kita sudah dapat atau belum? Sudah. Nikmat afiat, insya Allah kita dapatkan juga. Mudah-mudahan kedua nikmat tersebut
senantiasa bersama kita. Adanya sehat, tapi gak dikasih izin oleh Allah untuk mampu beribadah. Untuk apa? Mampu beribadah, tapi gak ada sehatul afiat, ya gak bakalan bisa. Gak bakalan bisa. Kita cuma berandai-andai. Oh, dulu waktu mata saya masih bisa melihat. Oh, saya malas sekali membaca Al-Quran. Sekarang saya berusaha untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran, tapi mata saya sudah rabun. Andai waktu kembali, andai, mulai ada andai. Dulu kaki saya masih semangat, masih bisa, mau ngapain aja bisa. Pagi main bola, siang main bola, sore main bola, malam jalan kemana-mana. Saya masih mampu. Sekarang mau jalan ke masjid aja udah capek banget, ya Allah. Mau jalan ke tempat pengajian aja udah capek banget, ya Allah. Kan begitu. Andai saja saya masih kuat, wah mungkin saya sudah sholat 100 rakaat malam hari ini. Berandai-andai saja. Laita syababa ya'udu yawman fa'ukhbirahu bima fa'ala al-masyidu. Andai saja waktu muda kembali kepada saya, maka saya akan kasih tahu kepadanya apa yang telah saya dapatkan ketika saya sudah tua. Semuanya serba susah. Maka saya ulang lagi sekali lagi, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah bermudah. Allah kalau sayang sama seorang hamba, Allah datangkan kepada mereka orang-orang yang mengajar. Gak perlu datang kepada orang yang mengajar. Pengen tahu gak antum ini dicintai sama Allah atau tidak? Pengen. Gimana caranya? Allah kirim orang-orang yang mengajar kepada antum. Tanpa perlu antum cari-cari orang ini baliknya. Allah yang kirim. Artinya apa? Allah itu pengen banget antum itu di jalan yang lurus, di jalan yang baik. Asbab semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Gimana caranya si fulan ini sampai kepada saya? Kalau cinta sama seorang hamba begini, dipermudah semua, dibuka majal semua. Bahkan sesuatu yang bagi dia sepertinya nggak mungkin, mungkin semua bagi Allah. Mungkin semua bagi Allah. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan mempermudah bagi dia untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka jalan, Allah kasih guru, Allah kasih syekh futur, Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan bagi mereka untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syukuri. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas, "Law sadaqa al-murid la ja'ahu syekh ala babi." Kalau saja seorang murid atau seorang yang betul-betul ingin sampai kepada Allah itu jujur, maka dia tidak perlu capek. Gurunya datang ke rumah. Gurunya datang ke rumah. Ini artinya apa? Bukti bahwa semuanya apa? Bahwa Allah cinta sama kita. Masjid kita dimakmurkan dengan apa? Pengajian. Allah Subhanahu wa taala kirim guru-guru datang ke tempat kita. Jelas-jelas syarat keilmuan mereka. Kita tahu berapa banyak para guru-guru yang ikut mengajar atau mengisi majelis ta'lim di masjid ini, luar biasa. Mereka bisa dipertanggungjawabkan keilmuan mereka. Artinya apa? Allah buka jalan, tinggal kitanya mau apa enggak. Kalau kita menjawab cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, balas cinta dengan cinta, maka ini adalah kenikmatan yang abadi. Tapi kalau Allah sudah kasih kode seperti ini tapi tidak ditanggapi, ini namanya apa? Kita ini betul-betul orang yang mahrum, orang-orang yang jauh daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini berbicara masalah sirah nabawiyah. Sirah ini pertama kali apa sebelum kita bicara masalah apa? Sirah kita. Oh, sudah sempat dimulai. Sampai mana? Ada yang ingat ya? Saya ada utang nggak? Ada utang cerita? Saya lupa, ini sudah kelamaan liburnya ini. Oke. As-sirah. Apa itu sirah? Yang kita sering dengar nih, nama sirah. Sirah itu apa sih? Ada yang tahu nggak sirah? Bahasa apa? Bahasa Korea. As-sirah. Apa artinya sirah? Bahasa apa sirah? Satu dulu, bahasa apa sirah? Bahasa Arab. As-siratu itu pengambilannya dari sara yasir, artinya berjalan.
Kalau sara dia berjalan. Sirtu saya berjalan. Ya. Sayran perjalanan. Itu bahasa Arab. Ya, ada ilmu sharaf namanya. Sara yasiru. Ya. Sara artinya berjalan. Sirtul laila, saya jalan di malam hari. Sara kalau sarin atau sarin orang yang berjalan. Kalau sayyar orang yang banyak berjalan. Sayyarah mobil yang banyak berjalan. Jadi sayyarah pengambilan katanya gara-gara banyak jalan. Makanya bahasa Arabnya mobil itu sayyarah. Karena apa? Karena banyak jalan. Bahasa Arab itu begitu. Nama yanam, naimun orang yang tidur. Nawam tukang tidur. Nawamah udah tiap hari kita lihat muka dia masih tidur. Begitu. Kalau nawamah. Sairun berjalan. Sayyarun berjalan terus-terusan. Makanya mobil dinamakan sayyaratu. Kenapa? Karena berjalan terus-terus. Rodanya terus berputar. Bahasa Arab sawa artinya perjalanan. Asyira pengambilan katanya dari sawa yasir, artinya perjalanan. Perjalanan hidup seseorang. Sirah itu adalah at-tariq, perjalanan. At-tariqah khairan kana aw syarran, perjalanan yang baik atau buruk bisa dikatakan sirah. Bahasa yang lebih umum yang digunakan oleh ulama sejarah itu biasanya dengan kata tarikh. Tarikh itu lebih umum, tapi sirah biasanya lebih kepada cerita Nabi Muhammad. Paham? Nah ini poin. Tarikh ataupun sejarah, tarikh itu biasanya tarikh disebutnya tarikh itu lebih umum. Biasanya sejarah dari Nabi Adam sampai sejarah siapa aja itu namanya tarikh. Tapi kalau sirah biasanya lebih digunakan untuk sejarah Nabi Muhammad SAW. Padahal as-sirah sendiri itu bahasa Arab itu khairan kan atau syarran, untuk yang baik atau bisa. Sirah An-Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita katakan sirah itu Abi Jahal boleh. Sirah Abi Jahal artinya apa? Sejarah Abi Jahal boleh juga. Atau Abu Lahab, atau sirah Fir'aun boleh juga. Tapi karena sudah terbiasa sirah digunakan untuk Nabi Muhammad SAW, maka sudah menjadi pengetahuan bagi setiap orang kalau kata sirah berarti itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi antum sudah tahu sekarang sirah itu pengambilan katanya dari apa? Perjalanan. Baik atau buruk boleh keduanya. Tapi biasanya yang dijadikan umum itu tarikh. Kalau sirah khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa belajar sirah? Untuk apa belajar sirah? Ada yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Kasih tahu biar nambahin catatan saya. Untuk apa? Makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa lagi? Makin kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Apa lagi? Apa lagi? Meneladani, mengenal, mencinta, itu satu. Kepada Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya bisa paham Al-Quran. Orang bisa nggak paham Al-Quran tanpa adanya Nabi Muhammad? Nggak bisa. Dia mengaku dirinya Islam. Pegangannya apa? Al-Quran. Tahu nggak isinya Al-Quran? Iya, sejarah Nabi Muhammad. Mana mungkin seseorang bisa paham Al-Quran tanpa ada Nabi Muhammad SAW? Jadi alasan kenapa saya di mana-mana menyebarkan sejarah Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena Al-Quran innama fassaratha al-hawadith allati marrat bi Rasulillah. Al-Quran semuanya ditafsirkan di mana? Di sejarah Nabi Muhammad SAW. Wah, saya ikut Al-Quran, gak mau ikut Nabi Muhammad. Al-Quran bilang apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Al-Quran bilang apa?
ikutin Nabi Muhammad SAW. Kamu katakan, wah saya ikut Al-Quran saja, nggak mau ikut Nabi Muhammad. Al-Quran kamu baca apa? Ikuti Muhammad. Berarti kan Al-Quran yang perintahkan ikuti Muhammad. Ya. Kamu mengatakan saya ikut Al-Quran, tapi nggak mau ikut Nabi Muhammad, padahal Al-Quran yang bilang suruh ikut Nabi Muhammad. Berarti palsu ikut Al-Quran. Paham atau tidak? Jadi alasan awal kalau antum ditanya, kenapa sih belajar sirah? Untuk apa sih tahu sirah? Kisah cinta itu betul, supaya sayang itu betul, supaya bisa mencontoh itu betul. Tapi ada yang tidak kalah penting. Yang paling terpenting adalah kita ini memiliki pedoman yang tertinggi adalah Al-Quran, dan Al-Quran tidak mungkin bisa dipahami kecuali melalui sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang bisa paham Allah mengatakan abasa wa tawalla, nggak tahu kalau nggak tahu sejarahnya. Ada orang bisa tahu qad nara taqalluba wajhika fis sama, kalau nggak tahu sejarahnya. Ada orang bisa tahu ayat Al-Quran wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala. Ada tahu? Nggak ada yang tahu kalau nggak tahu sejarahnya Rasulullah SAW. Ada yang tahu alhamdulillah rabbil alamin yang dia baca setiap hari dari mana? Ya, kalau tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia bisa paham ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman dia? Jadi itu manfaat mempelajari sejarah. Di antaranya adalah Al-Quran innama fassalatha al-hawadith allati marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dibahas di dalam sejarah atau sirah? Yang dibahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi itu dibahas dalam sirah atau sirahnya Rasulullah SAW. Secara mendetail. Secara Rasulullah SAW secara mendetail itu dibahas dalam sirah Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali menceritakan ataupun menulis sirah Rasulullah SAW, siapa sih orang? Kan di zaman Rasulullah SAW nggak diboleh nulis-nulis. Jadi Rasulullah di zaman Rasulullah nggak dibolehin sama Rasulullah nulis. Nggak boleh ada yang nulis hadis Nabi aja nggak boleh tulis. Takut bercampur antara hadis sama ayat Al-Quran. Jadi yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Tuh, ingat ya, di zaman Nabi tidak ada penulisan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah ketika ada seorang sahabat menulis hadis baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, jangan tulis kata-kata saya, tapi tulislah Al-Quran. Kata ulama, kenapa kok Rasulullah melarang? Alasannya karena takut bercampur antara Al-Quran sama hadis. Terus bagaimana menyikapinya? Setelah banyaknya penghafal Al-Quran, setelah ada dzauq perasa antara ayat Al-Quran dengan bahasa Nabi Muhammad dengan bahasa kita berbeda, kan udah berasa nih. Misalnya kalau misalnya saya mengatakan laqad ji'tu minal madrasati ilal masjid, Al-Quran itu bukan udah tahu. Saya ngomong bahasa Arab nggak ada dzauq gitu. Kita aja orang ajam sudah tahu kalau itu bukan bahasa, bukan Al-Quran. Saya cuma bercerita kalau saya datang dari madrasah menuju ke masjid. Laqad ji'tu minal madrasati ilal masjid. Setelah umat paham dan memiliki dzauq, perbedaan antara uslub Al-Quran dengan uslub hadis Rasulullah SAW dengan uslub kata umat manusia biasa, maka kata ulama larangan tersebut sudah tidak ada lagi. Larangan tersebut sudah. Makanya ulama-ulama atau para sahabat menulis hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Sampai pada masanya seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Siapa namanya? Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Pada masa beliau menulis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sebelum Urwah emang nggak ada, cuma nggak ditulis, diceritain doang. Jadi para sahabat menceritakan kepada anak-anaknya cerita-cerita tentang Rasulullah SAW. Kata sebagian mereka, kunna nu'allimul maghazi kama nu'allimul Quran. Kami menceritakan kepada anak-anak kami tentang kejadian-kejadian pada masa Nabi sebagaimana kami mengajarkan mereka Al-Quran. Berarti apa?
pengajian-pengajian seperti ini sama gitu. Ada pada zaman sahabat, kok ini bikin pengajian sirah, kok ini bikin pengajian, kok enggak bikin pengajian Al-Quran aja gitu. Paham atau tidak? Itu namanya kalimatul haqqi yuradu bihil batil. Kata-katanya betul, tapi yang diinginkan dari kata-katanya enggak betul. Siapa yang enggak mau berpegang pada Al-Quran? Semua di antara kita berpegang pada Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran enggak kita pahami, untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau kita enggak pahami enggak bisa. Ya, itu kan pedoman kita. Justru nanti Al-Quran malah melaknat kita oleh dia bila dari. Maka Urwah bin Zubair, beliau adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Urwah ini? Urwah ini adalah putra dari sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam. Pernah dengar nama sahabat Zubair? Pernah dengar nama sahabat Zubair? Pernah dengar? Zubair bin Awam adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau termasuk 10 orang yang Rasulullah SAW kabarkan akan mendapatkan syurga. Jadi ini sahabat terdekat Nabi, kok kita belum kenal? Ya harusnya kita kenal. Siapa namanya? Zubair bin Awam. Oke lah, PR 10 sahabat Nabi yang Rasulullah SAW katakan masuk syurga, wajib kita hafalkan. Wajib kita hafalkan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ya, siapa tahu kita majelis ini gak dapat apa-apa kecuali hafal 10 nama ini udah lebih baik dari segala kebaikan, insyaallah. Karena 10 orang ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau kita nggak tahu yang mana yang dekat, yang mana nanti bilang, oh ada yang pakai imamah itu tidak dekat, ternyata Abu Jahal. Ya, beda. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang, ya, tambah 6. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'id bin Auf, Talha wa Abu Ubaidah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ada berapa? Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman, Talha, Zubair, Abu Ubaidah. Alhamdulillah. 10 orang ini Nabi Muhammad SAW dalam satu majlis mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Subhanallah. Kalau Nabi yang mengatakan mereka masuk surga, betul atau tidak? Nabi Muhammad SAW, Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Terus sahabat-sahabat yang lain yang masuk surga banyak sekali. Sebenarnya Rasulullah SAW sebutkan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, ini asma, kata, dafar alaika fil jannah. Bilal, saya sudah mendengar suara trompetmu terdengar di surga. Ada lagi, cuman yang 10 orang ini disaksikan banyak para sahabat. Ya, makanya mereka dikategorikan al-ashrah al-mubashsharuna bil jannah. Al-ashrah al-mubashsharuna bil jannah. Beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW termasuk sahabat yang paling termulia dan muhajirin. Jadi sayang sekali kalau kita umurnya berapa bang? 40 tahun belum tahu nih sahabat terdekat Nabi yang 10 belum tahu. Ya Allah. Umurnya berapa? 30 tahun. Umurnya berapa? 20 tahun. Umurnya 60 tahun. Ya Allah. 10 orang paling terdekat dengan Nabi nggak tahu. Ya, sayang sekali. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan siapa tahu dengan berkat majlis sirah seperti ini kita kenal. Kalau kita kenal kita nggak salah jalan. Takutnya kayak tadi, udah pegang-pegangan tangan ternyata Abu Jahal. Ya.
Abu Jahal sebelah kanan, Abu Lahab sebelah kiri, ya. Tapi depan kita Fir'aun sama kaumnya. Alhamdulillah min dzalik. Makanya perlu kenal, ya, biar tahu. Dan itu saya harap itu dipegang nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yang tidak pernah jauh dari Rasulullah SAW. Nah, Zubair bin Awam ini punya anak namanya Urwah. Beliau adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Zubair ini menikah dengan seorang wanita bernama Asma. Asma ini putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Zubair, apanya Sayyidina Abu Bakar? Menantu. Apanya Sayyidina Abu Bakar berarti menantu. Berarti Zubair sama Siti Aisyah apa? Ipar. Zubair sama Siti Aisyah apa? Ipar. Zubair punya anak namanya Urwah. Apanya Siti Aisyah? Keponakan Siti Aisyah. Makanya beliau termasuk seorang tabi'in yang tahu seluk-beluk cerita di luar rumah Rasul dan di dalam rumah Rasul. Kenapa? Karena bibinya istri baginda Nabi Muhammad. Jadi kisah-kisah semuanya dia tahu. Kenapa? Karena beliau bisa masuk rumah Siti Aisyah, bisa cerita langsung sama Siti Aisyah. Bahkan dari semenjak kecil beliau memang dididik sama Siti Aisyah. Beliau tanya bagaimana sifat Rasulullah, bahkan cara mandi Rasulullah, semuanya tahu. Kenapa? Karena tahunya dari Siti Aisyah. Dan beliau menjadi ulama besar di kota Madinah. Dan hadisnya banyak didengar oleh masyarakat. Makanya Siti Aisyah riwayatnya paling banyak. Kenapa? Karena ponakannya ulama besar. Dia punya media, ya, bisa sampai di semua kalangan. Ada lagi Abu Hurairah. Beliau punya menantu namanya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in hebat juga, punya murid ribuan. Makanya hadis mertuanya ini didengar di mana-mana. Yang lain-lain apa mereka nggak pernah? Sayyidina Abu Bakar memang nggak pernah mendengar Rasulullah ngomong, sehingga hadis riwayatnya sedikit. Enggak. Cuma yang tadi nih, Sayyidatina Aisyah, Abu Hurairah, dia punya murid-murid yang kreatif. Murid-muridnya kreatif dan menjadi ulama besar, dan memang sibuknya dalam masalah itu. Dan mereka memang usianya muda. Siti Aisyah, Abu Hurairah usianya muda, sehingga mereka lebih banyak membagikan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Urwah bin Zubair punya murid, di antaranya siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri punya murid, di antaranya siapa? Malik bin Anas. Imam Malik punya murid siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid siapa? Imam Bukhari. Jadi kira-kira hadis Siti Aisyah banyak nggak itu? Banyak orang muridnya, semuanya itu pengarang hadis. Ya. Jadi Urwah itu orang yang pertama kali menulis sejarah Rasulullah SAW. Beliau punya murid Ibnu Syihab Az-Zuhri, punya murid Malik bin Anas. Malik bin Anas punya murid siapa? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i punya murid siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid siapa? Imam Bukhari. Ini ada orang baru bilang, saya emang gak mau ikut-ikut madhab Syafi'i, saya malah langsung aja mau kitab Bukhari. Bukhari itu muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Mana yang lebih dekat sama Nabi? Imam Syafi'i apa Imam Bukhari? Imam Syafi'i. Makanya ada nenek-nenek waktu itu diceritakan bahwa dia ini ditanya sama satu qadhi, kasus kamu ini mau saya selesaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau sesuai dengan pemahaman Syafi'i, atau sesuai dengan madhab Syafi'i? Apa dia bilang? Saya madhab Syafi'i aja. Loh, kamu Al-Quran Sunnah? Iya, karena saya lebih yakin pemahaman Syafi'i dengan Al-Quran dan Sunnah dibanding pemahaman kamu dengan Al-Quran dan Sunnah. Paham itu tidak? Artinya apa? Emang Imam Syafi'i kalau ambil dari Al-Quran dari Sunnah, ambil dari mana? Taurat. Madhab Imam Syafi'i ngambilnya dari mana? Dari Injil? Enggak, dari Al-Quran dan Sunnah. Cuma lebih aman pemahaman
pemahaman mereka lebih dekat ke zaman Nabi dibanding pemahaman kita yang sok-sokan pengen memahami Al-Quran dan Sunnah. Udah tinggal enak doang. Ya. Wah, saya mau ikut Al-Quran sama Sunnah. Ya. Terus Imam Syafi'i dikira nggak ikut Al-Quran Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal yang dikira nggak ikut Al-Quran sama Sunnah. Mereka ikut Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka memahami dengan ilmu-ilmunya. Kalau kita langsung kepada Al-Quran, bisa-bisa kita salah kaprah. Ya, wah saya nggak mau ikut madhab-madhab. Ya berarti kamu madhabnya madhab kamu sendiri. Tetap harus ada madhab. Pemahaman dalam memahami Al-Quran itu harus ada yang diikuti. Saya nggak mau madhab Imam Syafi'i. Itu kata dosen saya, berarti madhab kamu madhab dosen kamu. Betul atau tidak? Iya. Pemahaman dia sesuai dengan pemahaman yang ada dari dosen dia. Jadi ala kulli hal, hal-hal yang seperti itu harusnya tidak menjadi perpecah belahan antara kita. Jadi intinya siapa? Sekarang kita tahu bahwa yang pertama kali menulis sejarah Nabi Muhammad SAW adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Terus ada lagi namanya Uthman bin Aban. Ada namanya lagi Syurahbil bin Sa'ad. Ada lagi namanya Muhammad bin Ishaq. Nah, orang-orang ini semua menulis sejarah Nabi, tapi kitabnya tidak ada lagi sampai sekarang. Ya, talafa ma'az zaman. Tapi ada baqaya mutanazirah. Ada di dalam kitab-kitab seperti Ibn Hisham yang meninggal tahun 250 sekian. Ada cuplikan-cuplikan saja dari yang ditulis oleh Syurahbil bin Sa'ad, Uthman bin Aban dan siapa tadi? Urwah bin Zubair. Akhirnya datang pada masa Muhammad bin Hisham. Ini dia yang pertama kali mengumpulkan sejarah Nabi Muhammad SAW, dibikin satu buku. Setelah itu baru ramai orang-orang yang menulis sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Dikhususkan gitu ya. Tapi kalau masuk ke dalam ilmu hadis, ya banyak. Ya, di dalam Al-Quran aja ada nggak sirah Nabi? Ada. Al-Quran ada sirah Nabi. Hadis ada sirah Nabi, rawi-rawi yang fokus kepada sejarah ada, tapi fokus gitu ceritanya khusus tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW itu pada masa Urwah bin Zubair diteruskan sampai muncul seorang bernama Muhammad bin Hisham yang terkenal dengan orang yang pertama kali mengumpulkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan manfaat, barakah, dan yang terpenting 10 nama tadi tolong dihafal ya, 10 nama tadi saya ulang lagi sekali lagi biar manfaat ini kita udah jauh-jauh tahu-tahunya gak diingetin ya, sayang sekali. 10 orang itu namanya Abu Bakar Rasul, Umar bin Uthman bin Ali bin, oh ini bin semua, Abu Bakar gak ada bin. Umar bin Uthman bin Ali bin Abu Bakar. Kok gak ada binnya? Siapa yang tahu Abu Bakar bin siapa? Abu Quhafa. Barakallahu fiik. Abu Bakar bin Abi Quhafa. Ya, nama bapaknya Abu Bakar itu namanya Abu Quhafa. Justru Abu Quhafa masuk Islam. Abahnya Sayyidina Umar Al-Khattab gak masuk Islam. Abahnya Sayyidina Uthman Affan gak masuk Islam. Abahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada riwayat masuk Islam. Sayyidina Abu Thalib masuk Islam ada riwayat. Tapi Abu Bakar abahnya masuk Islam. Namanya siapa? Abu Quhafa. Kenapa kok Siddiq lebih nempel di Sayyidina Abu Bakar? Karena keimanan beliau kepada Rasul begitu hebat sehingga apa? Ya. Siddiqnya itu gak bisa lepas dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi namanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bin Abi Quhafa. Masuk Islam bapaknya tahun 8. Ketika Rasulullah SAW di Fathu Makkah, Rasulullah SAW tiba di kota Makkah, ini kakek-kakek datang ke Rasulullah, dibawa sama Sayyidina Abu Bakar, dituntun oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Halla tarakta syekh?" Kata Rasulullah bilang sama Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, coba biarin aja dia di rumahnya, nanti saya yang datang membayar dia supaya dia masuk Islam." Tapi lihat, yang muda begitu memuliakan yang sudah sepuh. Yang sepuh berharap keberkahan dari orang yang dia tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang banyak keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalan mutawatiran wa barakatuh wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Tanya jawab. Yang banyak. Silakan. Selain surah Nabi bisa? Selain surah Nabi, tanya masalah ini. Mungkin masih banyak di masjid-masjid yang masih sholatnya berjarak-jarak. Tapi di luar masjid itu kadang malah bareng-bareng, foto bareng, apa bareng, gimana? Itu namanya apa? Ya Pak, banyak yang lebih paham menurut saya. Iya, di mall kadang-kadang berdesak-desakan, di masjid sementara kadang-kadang rapat, lagi rapat, sholatnya bisa-bisa, tapi habis sholat motor bareng-bareng. Fitnah, kalau seseorang itu berada di mall, berbeda dengan fitnah ketika fitnah itu ya dijadikan alasan sebagian orang untuk mencemooh agama. Jadi Allah yang melarang, Allah melarang di dalam Al-Quran, jangan kamu ejek Tuhan orang lain sehingga orang lain mengejek Tuhan kamu. Allah yang melarang. Kalau yang saya paham dari husnudzonnya saya, sebagian masjid tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. Dia katakan takut kalau di mall mereka kena penyakit urusan ente. Tapi kalau keluar dari masjid kemudian dapat kabar gara-gara jarak dekat di masjid kemudian keluar satu masjid akhirnya apa? Ditutup, kemudian dijadikan masjid tempat penyebaran atau atau sesuatu tempat majelis taklim menjadi tempat penyebaran virus, akhirnya nama siapa itu? Nama Islam. Nama Islam. Makanya kita kalau kita tidak yakin adanya penyakit tersebut, bismillah ya. Tapi kalau kita ikuti protokol ataupun kita jaga ataupun khususnya dalam masalah sholat tidak batal apa masalah jarak tidak masalah ya. Banyak khilaf ulama masalah jarak dekat atau jarak jauh saja kan satu sini satu belakang sama jauh banget jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat aja lah ya, seperti ini insyaallah ya. Jadi intinya kenapa kok sebagian bahkan ulama-ulama yang kelas gitu, kok mengiyakan sholat di masjid dijarak-jarakin tapi di mall nggak dijarak-jarakin jawabannya itu tadi husnudzonnya kita. Kalau di mall itu urusan mereka ya, tempat setan berkumpul segala macam, penyakit segala macam. Pulang dari sini salah sendiri ente, ngapain itu di situ? Tapi kalau tempat-tempat pengajian, tempat-tempat masjid dan lain sebagainya, kalau dijadikan bahwa tuhbah, tempat dijadikan fitnah, emang dicari sama musuh nih. Tuh tempat penyebarannya tuh gara-gara tuh di masjid, tuh gara-gara di pengajian, tuh dicari sama mereka. Makanya dengan kita menjaga tersebut, kita telah mendapatkan apa? Nama agama kita. Allah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, Anda mau tanya batas zaman min ahli fatrah sebelum adanya Nabi itu dari siapa mulainya? Min ahli fatrah yang dikategorikan min ahli fatrah itu sebelum Nabi Muhammad, awalnya itu siapa dulu? Ashabul fatrah min ar-rusul. Fatrah min ar-rusul itu tidak ada rusul. Rusul itu adalah jamaknya rasul, orang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk memberikan peringatan. Itu diraqauman ma undira abahum. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Itu diraqauman ma undira abahum wa hum ghafilun.
Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Dari kapan? Dari semenjak ada rasul. Jadi Nabi Adam, setelah itu fatwa Rasul sampai Nabi Nuh, setelah Nabi Syed dan lain sebagainya. Terus menerus. Setiap ada rasul itu namanya ashabul fatwa. Setiap ada rasul itu ashabul fatwa. Jadi ada seorang rasul mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya atau kaumnya. Kaumnya beriman, mereka adalah pengikut Nabi Ismail misalnya atau Nabi Ibrahim. Kemudian seterusnya kaumnya bawa ikut sampai sudah rusak kitabnya atau rusak ajarannya. Nah, ini namanya apa? Qaum baru artinya mereka sudah cocok untuk didatangi seorang rasul lagi. Tapi kalau masih kuat, berarti mereka adalah orang yang masih dalam kategori orang-orang yang memiliki rasul. Contohnya ketika itu Bani Israel, mereka pengikut nabi-nabi sebelum mereka, nabi-nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, seterusnya. Nabi Ismail juga memiliki pengikut dari kaum-kaumnya dari Arab, sampai hilang baru dikatakan bahwa itu sudah fatrah. Ya. Ada lagi? Akhir. Kelas. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.